Kemudian apa lagi? Wal qudrah. Nah, yang ketiga adalah mampu berpuasa. Ini bedanya dengan sholat ini. Kalau sholat, ya kan, sepanjang ada nyawa di badan, walaupun dia lemah, wajib hukumnya sholat. Tapi kalau puasa ini tidak. Kalau orang tua misalnya yang sudah rentang, bergerak pun sulit, ya kan, makan pun disuapi, itu boleh tidak berpuasa, dia usah berpuasa saja. Bagaimana caranya? Sepanjang tahun dia lemah, tidak bisa mengkodonya, bayar fidyah saja, ya kan? Nah, bayar fidyah saja setiap harinya. Kalau memang dia sepanjang hari seperti itu. Sama dengan orang yang bekerja berat, ya, pekerja jalan yang yang kayak mendobrak aspal itulah. Nah, itu kan kerja berat tuh kan? Atau tukang pikul di pelabuhan. Kalau dia nanti membatalkan puasanya, dia tidak bisa bekerja. Di rumah ada anak bini yang wajib dia kasih makan. Dan itulah kerjanya, habis lebaran pun itu kerjanya, sepanjang tahun itulah kerjanya. Boleh dia tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Kalau tidak ada kerjaan lain, itulah kerjanya. Tidak apa-apa itu. Kalau misalnya memang itulah kerjanya sepanjang hari, sepanjang tahun gitu kan, bertahun-tahun itulah kerja. Boleh, sama dengan orang yang orang tua tadi yang lemah. Oke, jadi ada tiga. Yang pertama Islam, balik berakal, dan qudrah, mampu berpuasa. Tiga ini yang diwajibkan berpuasa. Wa faraidus shaum, dan ini yang penting nih, waktu kita tinggal sedikit ya. Dan kewajiban berpuasa ada 4 macam. Ini Bapak Ibu sekalian, supaya puasa kita itu sah, supaya puasa itu kita benar. Ini tolong perhatikan. Yang pertama rukunnya adalah an-niyatu, yaitu niat, berniat. Bil qalbi, dengan hati. Nah, jadi niat itu terletak dalam hati. Nah, untuk apa kita ucapkan rame-rame di sini, misalnya setelah sholat taraweh, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu namanya lafal niat. Nah, jadi ketika kita mengucapkan itu harus terbetik dalam hati kita bahwa kita menunaikan ibadah puasa besok hari. Tapi kalau mulut kita saja ngomong, hati tidak pernah bicara, itu bukan niat, namanya melafalkan niat. Nah, tapi biasanya orang ketika mengucapkan itu kan dia bertanya apa yang dia ucapkannya itu sehingga hatinya berkata demikian. Itu niat ya. Makanya dikatakan di sini yang pertama niat bil qalbi, harus dengan hati. Fa in kana shaumu fardhon, apabila puasa fardu ka ramadhana, seperti puasa Ramadan, wa nazron, atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau puasanya itu puasa wajib, maka niatnya itu wajib hukumnya malam hari, mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, panjang waktunya. Itu kalau puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, atau kita ingin bernazar gitu ya. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi, dan wajib diniatkan, tertentu, menentukan niat kita itu pada puasa fardu. Kalau misalnya kita puasa Ramadan ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Jadi kita dalam hati kita itu kita niatkan menunaikan puasa Ramadan. Kalau puasa nazar misalnya kita niatkan mau puasa nazar. Kalau misalnya dia pokoknya puasa baik, tidak ditentukannya puasa apa, itu puasanya tidak sah. Karena ketika berniat tidak ditentukan puasa apa. Jadi semua puasa wajib harus ditentukan jenis puasanya. Kalau puasa nazar, puasa nazar. Kalau puasa qada, puasa qada. Kalau puasa Ramadan ya puasa Ramadan, ya. Itu tadi kalau puasa wajib, ya. Bisomil fardhi ka Ramadan,
Wa akmalun niyati saumihi ayyakula syakhs. Ini dia lafal yang sering kita bacakan ini. Dan sesempurna-sempurna niat puasanya ia mengatakan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhana atau fardi syahr ramadan boleh hadis sanati lillahi ta'ala. Inilah lafal niat yang paling lengkap. Nawaitu aku menyengaja saumar ghadin puasa besok hari an ada'i fardi syahr ramadan menunaikan kewajiban bulan Ramadan hadis sanah pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ini adalah lafal niat yang paling lengkap kata buku ini ya. Jadi yang pertama adalah kembali tadi itu fardu atau rukun puasa itu yang pertama niat. Yang kedua wasani al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kul wal masyrub inda ta'ammud, walaupun sedikit. Jadi bukan berarti di sini harus makan 2 piring, bukan. Walaupun misalnya kita menelan malam tadi, misalnya kita makan sahur pakai rendang, ya kan? Sampai subuh belum sikat gigi, nyangkut di gigi ini apa namanya, daging-daging rendang tuh. Nah ditelannya pula sambil kumur-kumur, nah batal puasanya. Walaupun jadi maksud makan di sini bukan makan berpiring-piring, bukan. Makan sedikit saja pun itu sudah batal puasa. Makanya hati-hati tuh. Kalau bisa sebelum kita subuh kita sudah apa namanya sikat gigi, bersih-bersih gitu kan. Sehingga tidak memungkinkan nanti kita menelan sesuatu gitu. Jadi walaupun sedikit ya, walaupun sedikit yang dimakan itu membatalkan puasa. Wa in qallal maqlub wal masrub inda ta'ammud, kalau ketika disengaja. Tapi kalau disengaja, kalau misalnya tidak disengaja dia pula batal. Misalnya ya kan pada puasa pertama balik dari masjid ketidur, karena kebiasaan kita pagi-pagi sarapan, orang tidak ada di rumah, nengok di atas meja, lah masih ada kolak malam tadi, sayang makan ini, dimakannya, tapi dia tidak ingat, lupa, sudah kenyang dia, wallah saya ini puasa rupanya. Itu tidak batal ya, tapi jangan pura-pura pula gitu ya. Kalau pura-pura itu adalah hanya Allah yang maha tahu. Kalau dibuat-buat pura-pura, datang bapak puasa, oh iya padahal tadi dia tahu bahwa dia puasa itu kan. Tidak bisa, harus betul-betul dari dalam hati, memang kita tidak sengaja. Tidak apa-apa kalau misalnya kita lupa akhirnya kita makan, walaupun sudah makan beberapa kali tamu, barangkali sudah kenyang baru teringat. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita terus kan. Tadi fa in kana nasyan au jahilan, kalau dia lupa atau tidak tahu, lam yubtir, tidak membatalkan. Itu tadi kalau lupa tidak apa-apa. In kana qariba ahdin bil Islam, jika maksudnya dia tidak tahu itu, tidak tahu bahwa makan itu membatalkan misalnya, ya kan? Tapi ini bagi orang yang ingkana qariba ahdin bil Islam, kalau misalnya masih dekat dengan masa keislaman, maksudnya zaman dahulu gitu ya, baru-baru Islam dilancarkan. Kalau sekarang rasanya orang sudah populer semua kan bahwa makan minum batal puasa. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia berada jauh dari orang alim. Mungkin ada seperti orang-orang suku anak dalam itu yang tidak tersentuh ya. Tapi sekarang alhamdulillah hampir semua sudah tersentuh ajaran agama, yang jauh misalnya di perbukitan sana. Ya kan? Tidak ada dakwah ke sana. Dia tidak tahu, ya kan? Dia puasa, itu makan dia.
rasanya dia berpuasa karena dia tidak tahu bahwa yang membatalkan puasa itu adalah makan misalnya, maka tidak batal kalau orang seperti itu. Itu yang kedua yang membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga, wasalisu al-jima'. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Suami istri juga. Tapi suami istri sama dengan makan ini. Kalau dia misalnya sengaja. Kalau tidak sengaja tidak. Wa ammal jima'u nasyan, kalau dia lupa berhubungan suami istri, maka pakal akli, sama dengan makan. Artinya sama dengan makan tidak batal. Tapi rasanya ada kasus seperti ini, rasanya ada pernah terjadi ini tak? Teman nampak lupa dia itu kan? Ya, tapi ternyata di zaman Nabi memang terjadi yang seperti ini, ya kan? Tidak tahu dia barangkali kan bininya tahu, kau puasa kata bininya misalnya kan? Akhirnya tahu dewek jadinya. Warabi'u, yang ketiga tadi. Yang keempat adalah ta'ammadal qai'u, menyengaja muntah. Menyengaja muntah itu pun termasuk batal. Kalau tidak sengaja, balik ke Jawa, balik ke Medan misalnya, tiba-tiba di jalan muntah, tidak batal, tidak pak. Sudah batal lah, makanlah. Apa? Tadi muntah. Tapi muntahnya tadi tidak sengaja tidak batal. Yang batal itu bagaimana? Misalnya dipencet-pencetnya perutnya begini, atau di colok-coloknya mulutnya, itu kan menyebabkan muntah namanya itu. Ya, atau dia misalnya sengaja ke tempat-tempat yang membuat perut mual misalnya kan, lalu dia muntah, maka batal puasanya. Falau qalabahul qai'u lam yabatul shaumuhu. Kalau misalnya muntahnya itu mengalahkannya, maksudnya muntah secara spontan gitu, tidak batal puasanya, ya. Nah, jadi jangan dikira kalau sudah muntah padahal dia muntah tidak sengaja batal, tidak batal. Walladzi yubtiru bihi shaimu asyaratu asya. Ya, yang menyebabkan batal puasa orang yang berpuasa itu 10 macam. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jaub, yaitu sesuatu yang masuk kepada rongga al-mufattah, rongga yang terbuka. Jadi dalam badan kita ini ada rongga yang terbuka. Mana saja itu? Di wajah kita yang pertama hidung, ada 2 rongga. Kemudian di samping ini telinga 2, sudah berapa? 4. Kemudian satu lagi mulut 5. Kemudian yang berikutnya adalah, mohon maaf, pubul jalan depan dan dubur jalan belakang. Jadi ada 7. Ada 7 rongga, ada 7 lubang. Kalau masuk sesuatu benda kepada 7 rongga ini, maka puasanya batal, ya. Maka puasanya batal. Maka dikatakan di sini mawasal amdan ilal jawfil mufattah, yaitu rongga yang terbuka. Karena ada rongga yang tidak terbuka, mata kita ini kan tidak terbuka, ini ada isinya. Karena itu kalau misalnya mata kita kelilipan, teteskan insto misalnya para tono, tidak batal tidak puasanya. Karena ini bukan rongga terbuka, ya kan? Saya misalnya demam, puasa demam, batuk, kata dokter sebelah tuh, suntik pak yo, suntiknya gitu. Disuntiknya yang mana? Apakah di rongga yang 7 ini? Tidak kan? Kemudian di punggung sini kan? Batal tak? Tidak batal. Jadi orang suntik tidak batal. Kenapa? Karena benda yang dimasukkan itu di luar dari 7 lubang yang ada dalam diri kita. Itu aja kuncinya. Di luar yang 7 di luar yang 7 itu maka tidak batal. Oke. Waduh, lagi ya. Ya. Impus masuk dalam tubuh ini tidak kan? Tidak batal. Kan di sini tusuknya tidak batal. Cuman hanya makruh saja, batal tidak, ya. Maka supaya mudah memahaminya,
di luar dari lubang yang 7 ini tidak batal. Tidak batal. Ya kan? Au ghairu umpatin kal wusul min ma'mumatin ila ra'si. Wal murad imsakus shaum an usuli ainin ila ma yusamma jauban. Wassalisu al-huknatu fi hadis sabilain. Tadi kan mulut ya. Yang kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan itu memasukkan sesuatu pada 2 jalan, maksudnya jalan depan dan jalan belakang. Nah, kalau masuk benda ke situ, ya kan, batal puasanya. Warabi'u al-qai'u, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Wal khamisu al-wata'u amidan, yaitu berhubungan suami istri dengan sengaja. Wassadisu al-inzal, yang keenam adalah mohon maaf keluar mani, ya kan? Wa huwa khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Misalnya anak-anak muda kan atau siapapun itu nonton film Blue. Nah, akhirnya mohon maaf keluar maninya, maka batal puasanya. Al-inzalu an mubasyaratin, yaitu bila jima'in, tanpa jima'. Itu tadi kan. Kemudian wasabi, yang ketujuh al-haid wan nifas, yaitu haid dan nifas khusus untuk perempuan. Wal junun, begitu juga gila. Misalnya tiba-tiba siang hari dia gila, ya kan, ditanya sudah tidak jelas lagi, ya kan, mau kemana kata orang kan, kena akulah kata tidak jelas lagi misalnya kan, artinya sudah pikiran itu sudah tidak lurus lagi, maka ternyata puasanya batal ketika itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Orang misalnya menjelang akhir-akhir Ramadan, ya kan, ada orang datang ngiming-ngimingi, kalau kau mau masuk keluar dari agamamu itu 1 pajero misalnya kan. Wah, pengen pula balik kampung bawa pajero tadi kan. Nah, basing lah kata dia kan. Nah, kalau sempat dibilangnya basing lah itu sudahlah, berarti puasanya batal, maka dia pun jadi orang yang murtad. Naudzubillah.